Halo Bu Ati, jadi kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan mengenai strategi bisnis kobalcoffee.id. Nah, tapi sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Jocelyn Christy dengan NIM 202402010035 dan dilanjutkan dengan Gladys. Aku Gladys Emanuela Setiawan Putri dengan NIM 2024 02010003. Oke, aku Kulesya Nisya dengan NIM 2024 02010004. Dan aku Maya Sausana dengan NIM 2024 02010021. Dan aku terakhir Seva Yumelda Sari Pratama dengan NIM 2024 02010039. Oke, jadi setelah kenalan, yuk kita langsung mulai aja presentasi kami. Oke, jadi di sini kita bakal menganalisa tentang strategi dari cafe kobacoffee.id yang ada di Bogor. Jadi sebelumnya kobacoffee.id adalah sebuah coffee shop di Bogor yang menawarkan suasana nyaman dengan desain arsitektur kolonial. Tempat ini tuh menyediakan berbagai menu kopi Indonesia, makanan lokal, juga ada hidangan-hidangan barat yang populer kayak misalnya nasi bakar, ayam suwir, kecombrang, dan mie ayam sambal mata. Dan kemudian Koba Coffee ini juga dikenal memiliki suasana yang instagramable gitu dan membuatnya menjadi pilihan yang pas buat bersantai sambil menikmati kopi dan makanan. Nah, dalam presentasi kita kali ini kita akan menganalisa menggunakan strategi model rasional dari proses pembuatan strategi Mary Jo Hatch tahun 1997. Dalam strategi bisnis terdapat beberapa metode sebenarnya. Ada SWOT, ada analisis menggunakan PES, dan ada juga analisis Porter. Namun dalam pembahasan ini kita bakal pakai metode ini, di mana metode rasional ini terdiri dari 2 tahap utama, yaitu penilaian eksternal dan penilaian internal. Untuk penilaian eksternal sendiri merupakan penilaian yang mencangkup identifikasi dari peluang dan ancaman serta faktor sukses utama yang akan mempengaruhi bisnis. Kemudian untuk penilaian internalnya ini melibatkan analisis dari kekuatan dan kelemahan serta kompetensi unik yang dimiliki oleh bisnis tersebut. Nah, setelah dari kedua analisis tersebut dilakukan, tahap berikutnya adalah untuk pembuatan strategi yang mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan nilai manajerial. Selanjutnya, strategi yang telah dirancang ini dievaluasi dan dipilih berdasarkan relevansi serta efektivitasnya. Langkah terakhir dalam model rasional adalah dengan penerapan strategi, di mana strategi yang telah dipilih akan diimplementasikan dalam operasional bisnisnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, untuk yang pertama dari penilaian eksternal dulu, yaitu dari peluangnya. Nah, peluangnya ini ada 2 yang saya masukkan ke dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pasar yang besar. Bisa kita lihat bahwa pasar kedai kopi di Bogor dan sekitarnya ini semakin membesar. Hal ini membuka peluang bagi Koba Coffee untuk terus berkembang. Meskipun banyak pemain baru yang masuk ke pasar, namun kenyataannya lebih banyak yang masuk daripada yang keluar, di mana ini menunjukkan adanya pertumbuhan permintaan yang positif. Pasar kopi yang terus berkembang menjadi peluang besar bagi Koba untuk bisa bertahan dan meningkatkan pangsa pasarnya. Apalagi lokasinya yang cukup strategis di Bogor untuk bisa didatangi sama masyarakat yang berlibur dari luar kota atau luar Bogor maupun yang memang ada di Bogor. Yang kedua yaitu adanya inovasi produk. Koba ini menawarkan beberapa inovasi produk yang unik dan menarik seperti cup cookies, yaitu penghidangan kopi susu yang diletakkan di dalam gelas terbuat dari cookies sehingga menambah experience dari pelanggan untuk mencoba cara minum kopi yang baru. Juga ada menu-menu lainnya seperti waffle dan pancake yang homemade sendiri dari kobacoffee.id. Ada juga peluang untuk lebih memperkenalkan menu khas Indonesia, kayak misalnya ada tempe mendoan, tahu, singkong yang memang dicari oleh pasar, meskipun sekarang lebih banyak tren makanan-makanan barat. Salah satu makanan beratnya itu ada juga nasi goreng hejo, itu juga dihidangkan dengan rendang. Bisa next.
Nah, untuk ancamannya sendiri di sini juga saya masukkan ada 2. Yang pertama yaitu kesulitan untuk bisa menjaga kualitas. Di sini konteksnya adalah Koba Coffee ini memiliki sangat banyak variasi menu yang dimana akan menjadi sebuah tantangan standar kualitas yang muncul terutama pada produk yang dibuatnya manual kayak misalnya gula aren atau kue yang dimana pemilik Koba Coffee ini juga harus bisa menjaga konsistensi dari produk meskipun kadang-kadang terjadi variasi yang dibuat sendiri dari tangan dan itu kan belum tentu juga laku setiap harinya gitu. Jadi harus dijaga kualitasnya. Yang kedua yaitu persaingan yang tinggi. Dengan banyaknya kafe yang baru terus bermunculan di Bogor setiap waktu, persaingan di industri ini akan semakin ketat. Hal ini menjadi ancaman bagi Koba Coffee sendiri karena mereka tuh harus bisa terus memiliki ide-ide baru, berinovasi dan menjaga kualitas itu sendiri agar tidak tertinggal atau terkalahkan dari kafe-kafe pesaing lainnya yang juga terletak di Bogor. Di mana ukuran pasar ini bisa terjadi semakin banyak kafe yang menawarkan konsep yang semakin mirip dengan Koba atau bahkan lebih menarik daripada Koba dari segi fasilitas, harga, ataupun lokasinya. Jadi next. Nah, kemudian untuk faktor sukses utamanya ini sebenarnya ada banyak banget, cuma di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 2. Yang pertama yaitu inovasi menu dan pengalaman dari konsumen. Nah, faktor sukses utama kobacoffee.id ini adalah kemampuan untuk Koba ini sendiri bisa terus berinovasi dengan menyajikan menu-menu yang unik dan beragam. Contohnya yang kayak tadi ada cup cookies dan menu-menu lokal lainnya. Mengingat tren kopi dan permintaan dari pelanggan terhadap kafe itu akan semakin banyak, apalagi untuk pengalaman dari makanannya sendiri ataupun pengalaman nongkrongnya yang akan lebih unik dan berbeda. Koba ini bisa memanfaatkan peluang yang mereka punya dengan menawarkan variasi kopi juga yang berkualitas tinggi, makanan yang lebih kreatif lagi untuk bisa menarik konsumen. Selain itu, menciptakan suasana yang nyaman dan instagramable akan memastikan tempat ini lebih menarik lagi untuk pelanggan muda yang mencari tempat nongkrong atau bekerja dengan cara bisa diposting, diviralin di media-media sosial. Yang kedua yaitu keunggulan lokasinya dan kualitas layanannya. Lokasi yang strategis dan kualitas layanan yang baik merupakan faktor yang penting untuk kesuksesan Koba ini sendiri. Dengan persaingan yang semakin ketat, kalau misalnya Koba ini bisa memberikan pelayanan yang cepat, yang ramah, efisien, itu bisa menjadi faktor pembeda yang penting dan ter-highlight. Ditambah lagi dengan fasilitas yang mendukung kenyamanan para pelanggan, misalnya ada wifi gratis, ruang terbuka untuk indoor-outdoor, terus juga akses yang mudah untuk mencapai ke kafe tersebut, itu bisa membuat Koba memiliki pengalaman yang baik untuk pelanggan-pelanggannya, jadi bisa lebih ditingkatkan lagi dari faktor sukses utama, keunggulan lokasi, dan kualitas layanannya. Oke, lanjut kita ke penilaian internal. Jadi di penilaian internal ini ada kekuatan dan juga kelemahan dari kobacoffee.id. Yang pertama kita akan membahas di bagian kekuatan. Sebelumnya Gladys sudah menjelaskan bahwa lokasi yang strategis itu berada di dekat stasiun Bogor menjadi faktor sukses utama dari kobacoffee.id. Nah, lalu juga mereka menggunakan daya tarik branding dan konsep kopi bareng. Kopi bareng di sini yang dimaksud adalah terbuka untuk semua usia. Jadi nggak hanya anak-anak muda atau Gen Z, tapi Gen milenial, bahkan anak kecil, lansia juga bisa berkunjung ke kobacoffee.id. Lalu mereka juga ada perkembangan konsep bisnis yaitu Koba Reserve. Nah, Koba Reserve ini tuh di-upgrade dari yang tadinya hanya sebagai kedai kopi biasa, lalu di video tersebut dijelaskan kan bahwa ada konsep lain. Mungkin bisa bikin bistro atau seperti ini ada Koba Reserve. Nah, Koba Reserve ini berkembang jadi konsep yang berbeda karena Koba memilih konsep bar lounge untuk menarik pelanggan yang mencari suasana lebih tenang, lalu juga lebih elegan. Karena konsep reserve itu kan lebih gelap-gelap, lebih tenang, lalu ada minuman-minuman yang berbeda dari kafe-kafe pada umumnya.
Lanjut, kita ke sistem dapur yang efisien. Nah, sistem dapur ini kita lihat dari segi karyawannya dulu ya, atau staf-stafnya. Jadi, pemilik Koba Coffee ini tidak terlalu mengandalkan metode spesialisasi pada karyawan-karyawannya. Karena ada beberapa momen di mana kalau kita menggunakan metode spesialisasi, terus ada karyawan-karyawan yang lagi nggak bekerja, itu kan jadinya ada beberapa yang keteteran ya. Karena dengan adanya spesialisasi, nggak semua karyawan tuh punya skill yang all round gitu. Mereka adanya skill-nya beda-beda, jadi nggak bisa saling backup. Nah, Koba Coffee ini memilih untuk mengajarkan ke seluruh karyawan-karyawan kafenya untuk bisa melakukan semua hal. Jadi nggak tergantung sama satu orang doang. Kalau satu orang ini nggak masuk, ya yang lain bisa ikut membantu untuk menghandle Koba Coffee ini agar bisa berjalan setiap harinya. Lalu di selain kekuatan tentu ada kelemahannya. Kelemahannya ini ada beberapa pelanggan atau customer yang merasa akses menuju kafe ini cukup sulit ya. Di sini ada bukti dari Google Review, ada yang mengatakan bahwa agak susah dicari di Google Maps, padahal letaknya berada di pinggir jalan. Lalu juga ada kejadian yaitu tingginya turnover karyawan. Turnover ini adalah kondisi di mana karyawan-karyawan banyak yang nggak betah untuk bekerja di kafe gitu. Padahal, eee, sepengalaman dari pemilik Koba Cafe sendiri, mereka itu merasakan bahwa terkadang ada beberapa karyawan dari kafe ini yang memiliki kemampuan yang cukup gitu kan, kemampuan yang oke, tapi ternyata dari mereka sendiri mereka merasa kurang dan mereka memilih untuk keluar. Nah, turnover karyawan ini juga, membuat sistem operasional dari kafe ini jadi kurang berjalan dengan baik ya, atau, program kerja mereka itu jadi kurang efektif. Nah, habis itu juga, karena adanya turnover, akhirnya dari pihak Koba Coffee ini harus memikirkan gimana caranya strategi agar karyawan-karyawan dari Koba ini bisa bertahan dan juga Koba Cafe sendiri tuh nggak kehilangan pelanggan gitu, karena sistem yang kurang rapi. Dan yang terakhir yaitu sulit menghadapi kritik yang tidak objektif. Nah, kritik ini bisa dilihat dari Google Review yang dikatakan oleh tempatnya seru meskipun nuansa jadul gitu ya, menggunakan konsep nuansa jadul. Cuman ada kejadian yang kayaknya kasirnya itu agak jutek ya gitu. Nah, itu kan mengatakan bahwa kasir agak jutek, tapi beliau nggak menjelaskan kenapa juteknya seperti apa, lalu juga kondisi sebelumnya tuh apa yang terjadi gitu sehingga kasirnya bisa jutek. Karena yang kita ketahui sebagai seorang kasir di tempat manapun, di restoran manapun itu kan harusnya, ramah ya, ramah, lalu juga menyambut tamu, pokoknya ya ramah gitu, karena kan berhadapan dengan para customer di sistem pembayarannya. Oke, boleh lanjut? Lalu juga ada kompetensi unik kafe atau bahasa lebih mudahnya adalah ciri khas dari kobacafe.id. Yang pertama yaitu sebelumnya Gladys ada mention di awal, perkenalan Koba Cafe itu menggunakan sistem bangunan gedung yang tua atau bangunan tua yang modern di zaman kolonial. Nah, dari luar aja itu udah lumayan menarik perhatian ya, karena biasanya kafe-kafe itu kan memiliki konsep yang lebih estetik atau mungkin tone warnanya itu lebih kalem, tapi Koba Coffee ini dia memilih untuk, menggunakan bangunan-bangunan tua. Lalu juga ada variasi menu seperti Koba Gato Tutti dan juga kopi Koba. Nah, lanjut menggunakan konsep one stop dining experience. Konsep ini adalah konsep di mana sebuah kafe itu menggunakan atau memilih untuk mengeluarkan menu-menu dari segi makanan dan minuman yang bervariatif. Bisa dilihat di sini, salah satunya ada menu Koba Grilled Chicken with Rosemary. Ini kan menu lebih ke barat-baratan ya, tapi juga ada mie ayam Koba. Nah, mie ayam Koba ini jadi ciri khas Koba juga, karena resepnya semua dibentuk oleh kobacoffee.id, dan ini kan menu dari Indonesia. Jadi bisa menunjukkan kalau
mereka benar-benar menggunakan konsep kalau orang datang ke kafe ini, mereka bisa mencoba seluruh menu dari beberapa daerah, bahkan dari negara luar. Nah, dari sistemnya, Koba Coffee ini juga memiliki kesadaran akan realitas bisnis. Nah, realitas apa yang dimaksud? Jadi realitasnya ini tuh pemilik dari Koba Coffee memiliki mindset yang realistis tentang tantangan bisnis kafe. Bukan hanya melihat dari sisi glamournya atau sisi yang lebih menguntungkan, tapi beliau juga melihat dari konsep-konsep kalau membuka sebuah bisnis terutama kafe itu pasti banyak pesaing, pasti banyak masalah-masalah internalnya, dan juga harus menghadapi customer yang berbeda-beda setiap harinya. Nah, Koba Coffee ini juga bisa bertahan dari awal September 2019 sampai melewati masa pandemi, dimulai dari tahun 2020, dan bisa bertahan sukses hingga sekarang, itu karena lagi-lagi terus berinovasi dari segi menu, dari segi tempat, lalu juga membangun tim yang solid dan bisa bekerja sama, seperti yang sebelumnya sudah aku jelasin itu dari tidak terlalu tergantung dengan metode spesialisasi, lalu juga menggunakan strategi-strategi baru untuk membangun suasana kafe jadi semakin menarik. Jadi nggak stop di situ aja, tapi selalu berinovasi dan itu tuh bisa menarik minat dari customer-customer baru yang berkunjung. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini ada tanggung jawab sosial yang berikut. Tanggung jawab sosial ini yang kemungkinan dapat dipertimbangkan. Yang pertama itu fokus ke bahan baku lokal yang berkualitas. Jadi kerjasama dengan para petani lokal agar Koba Cafe ini dapat menjalin hubungan jangka panjang. Tentunya dengan para petani kopi dan pemasok bahan baku lokal lainnya. Jadi nggak cuma beli produk, tapi kita juga kasih dukungan biar mereka bisa hasilin produk berkualitas terus-menerus. Misalnya kasih pelatihan tentang cara bertani yang alami atau bantu mereka dapat sertifikasi keberlanjutan. Terus selanjutnya, asal-usul bahan baku yang jelas membuat Koba Cafe mendapatkan informasi. Jadi tentang dari mana bahan baku mereka ini berasal terus bisa lewat website, medsos, atau bahkan di menunya sendiri ditaruh. Jadi pelanggan tahu kalau mereka ikut dukung petani lokal dan cara bertani yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua itu edukasi dan pemberdayaan komunitas yang berisikan selenggarakan workshop kopi secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau untuk masyarakat sekitar. Topiknya ini bebas, mulai dari cara nyeduh kopi yang benar, kenalan sama jenis-jenis kopi, sampai tips buka bisnis kopi sendiri. Jadi ini bisa jadi buat berbagi ilmu dan bangun komunitas pencinta kopi di sekitar Koba Cafe. Kemudian yang ketiga ini produk yang ramah lingkungan yang berisikan kurangi sampah untuk menerapkan sistem daur ulang yang lebih baik. Misalnya kerjasama organisasi yang ngelola sampah daur ulang. Jadi selain itu, Koba Cafe juga bisa kasih diskon buat pelanggan yang bawa tumbler atau wadah makanan sendiri. Dengan langkah-langkah ini, Koba Cafe juga nggak cuma bantu ngurangi limbah, tapi juga bikin orang-orang lebih sadar tentang pentingnya keberlanjutan. Jadi kita mau semua pelanggan dan masyarakat sekitar bisa ikut merasakan dampak positifnya. Jadi melalui program tanggung jawab sosial yang efektif ini, Koba Cafe bisa membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata pelanggan. Jadi saat konsumen menilai kalau Koba Cafe peduli pada isu-isu sosial dan lingkungan, mereka lebih cenderung untuk mendukung merek ini. Ini juga menjadi poin diferensiasi yang kuat di pasar yang memiliki persaingan yang ketat, di mana banyak konsumen lebih memilih merek yang memiliki tujuan sosial yang jelas. Selain itu, dengan menjalankan tanggung jawab sosial ini, Koba Cafe dapat memperkuat hubungan dengan mengedepankan kepentingan seperti karyawan, pelanggan, dan komunitas lokal. Hal ini nggak cuma meningkatkan loyalitas pelanggan, tetapi juga menciptakan hubungan emosional yang lebih dalam antara merek dan konsumennya. Jadi dengan semua langkah ini, Koba Cafe akan tidak hanya meningkatkan citra mereknya, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang positif bagi bisnis dan komunitas sekitarnya.
Lanjut, bentar. Oke, kemudian ini ada nilai manajerial. Jadi mengingat Koba Cafe telah memiliki fondasi yang kuat dengan konsep kopi bareng yang inklusif dan target pasar yang luas, berikut bisa dipertimbangkan lagi dalam nilai manajerialnya. Yang pertama itu penguatan brand story dan value proposition. Jadi misalkan cerita pendiri yang menarik. Contoh itu Nico dan timnya itu punya kisah seru tentang bagaimana Koba Cafe itu lahir dari ide kopi bareng yang sederhana dan dari perjalanan bengkel ke kedai kopi itu ceritanya gimana. Jadi cerita ini bisa dijadikan daya tarik unik yang bikin Koba Cafe beda dari yang lain. Jadi kita bisa memanfaatkan cerita ini di kampanye pemasaran, konten media sosial, dan bahkan desain interior. Terus kemudian ada nilai inklusif. Jadi kalau pada poin ini Koba Cafe kan sudah berhasil bikin tempat yang nyaman buat semua orang. Nah, Koba Cafe bisa perkuat ini dengan program komunitas, kegiatan sosial, atau kolaborasi dengan produk lokal. Misalnya adain workshop yang sudah tadi bilang untuk pemula dan juga sesi musik akustik buat anak muda. Kemudian nomor 2 ini optimalisasi pengalaman pelanggan. Jadi personalisasi menu, misalnya berdasarkan data pelanggan, Koba Cafe bisa bikin menu yang lebih personal. Ini hanya contoh ya, misalnya dalam bentuk menu rekomendasi Nico yang berisi kopi dan makanan favoritnya, atau tawarkan menu pilihan sesuai dengan keinginan pelanggan untuk minuman dan makanannya. Kemudian peningkatan pelayanan. Ini penting untuk latih staff supaya lebih ramah, paham produk, dan bisa memecahkan masalah. Ini bisa bikin pelanggan lebih puas. Dan juga kita tidak melupakan pertimbangan kasih insentif. Jadi kayak imbalan atau penghargaan buat staff yang memberikan pelayanan terbaik. Terus ada pemanfaatan teknologi. Di zaman sekarang yang serba digital ini pastinya sangat dibutuhkan buat aplikasi mobile atau program loyalitas digital supaya pelanggan bisa lebih mudah saat melakukan pemesanan, bayar, dan dapat reward-nya. Terus fitur ulasan dan umpan balik online juga bisa bantu Koba Cafe terus tingkatkan kualitasnya. Yang ketiga ada ekspansi dan diversifikasi. Jadi ini kemitraan strategis. Jadi di sini itu agar Koba Cafe bisa kerjasama dengan bisnis lokal lain kayak misal toko buku atau butik pakaian, apapun itu. Pokoknya kerjasama ini bisa buka peluang untuk promosi bareng atau acara-acara khusus kayak gitu. Kemudian pengembangan produk. Nah, selain kopi dan makanan, Koba Cafe ini bisa bikin produk merchandise seperti kaos atau mug itu seperti minuman panas yang biasanya tuh lebih besar dari cangkir yang ada pegangannya. Jadi dengan ditambahin desain-desain uniknya aja, ini bisa jadi sumber pendapatan tambahan dan memperkuat brand awareness. Kemudian ada ekspansi lokasi. Jadi dengan konsep yang teruji, Koba Cafe bisa pertimbangkan buka cabang di lokasi yang strategis lainnya seperti pusat perbelanjaan atau dekat kampus lainnya. Ini harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan karakteristik pasar lokal. Kemudian yang keempat itu adaptasi dan inovasi, seperti eksplorasi tren yang mana dunia kopi ini akan terus berkembang. Koba Cafe juga harus terus pantau tren terbaru dan berani coba hal-hal baru seperti menawarkan rasa kopi yang unik atau makanan sehat lainnya. Kemudian ada pemanfaatan media sosial. Jadi, di sini media sosial adalah alat yang ampuh untuk bangun komunitas dan promosi Koba Cafe. Jadi harus banyak buat konten menarik dan interaktif sesuai dengan target pasarnya sendiri. Jadi gunakan hashtag populer atau adakan konten ya atau kolaborasi dengan influencer. Terus yang terakhir ya pengembangan berkelanjutan. Jadi Koba Cafe ini harus berinvestasi dalam pengembangan SDM, peralatan, dan sistem supaya tetap kompetitif dan relevan di pasar. Bisa dilanjut? Oke, jadi setelah menganalisis seluruh situasinya ini seperti melalui penilaian eksternal dan internal dan juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan juga nilai manajerialnya,
Selanjutnya, strategi yang telah dirancang, dievaluasi, dan dipilih berdasarkan relevansinya serta efektivitasnya, dan melalui pendekatan logis yang mempertimbangkan sumber daya, lingkungan, dan segala tujuan yang ingin dicapai, berikut adalah strategi yang kami buat. Yang pertama yaitu strategi diferensiasi produk. Jadi di sini kita menawarkan menu yang unik dan umum sekaligus agar bisa menjangkau berbagai selera pelanggan. Hal ini tuh termasuk dalam diferensiasi, dalam penggunaan bahan premium dan juga konsep hidangan yang khas. Jadi kalau misalnya orang mau menu yang umum ya tetap ada, tetap available. Tetapi yang unik tuh juga tetap disediakan. Contohnya seperti yang sudah di-mention sebelumnya yaitu cup cookies itu. Lalu yang kedua adalah strategi adaptasi pasar. Jadi di sini kita menyesuaikan konsep dengan tren pasar, seperti menyediakan area nyaman untuk berbagai tipe pelanggan, mulai dari pekerja remote atau sampai keluarga yang mencari suasana yang untuk bersantai-santai. Lalu yang ketiga adalah strategi efisiensi operasional. Jadi hal ini kita memastikan bahwa sistem kerja itu fleksibel dan juga menghindari ketergantungan pada individu tertentu dalam tim. Misalnya dengan pendekatan generalisasi tenaga kerja, setiap karyawan ini harus mampu menguasai berbagai tugas mulai dari A sampai Z. Dan sistem ini itu memastikan bahwa dalam setiap shift, tim tetap dapat beroperasi dengan lancar tanpa bergantung pada satu individu saja. Jadi misalnya ada perubahan jadwal atau kekurangan tenaga kerja, ya tim tetap bisa menggantikannya tanpa mengorbankan kualitas layanan atau bisa dibilang bisa saling backup. Dan meskipun spesialisasi ini dapat menghasilkan output yang lebih maksimal, tetapi memiliki tenaga kerja yang serbaguna ini akan meningkatkan fleksibilitas dan memastikan layanan ini tetap optimal dan dalam segala situasi. Lalu yang ketiga adalah strategi inovasi berkelanjutan. Jadi kita tidak berhenti pada beberapa produk saja, tetapi terus melakukan R&D atau Research and Development untuk mengikuti tren dan menciptakan daya tarik yang baru. Misalnya seperti menu musiman atau kolaborasi dengan brand lain. Jadi kita jangan keluarin 4 produk aja nih, terus stop. Tetapi kita harus terus bertambah dan bahkan terus berinovasi. Dan yang terakhir adalah strategi penguatan SDM atau sumber daya manusia. Jadi di sini kita harus tetap menjaga lingkungan kerja yang sehat dengan komunikasi yang baik serta mengembangkan potensi karyawan dan membangun sistem kerja yang solid. Jadi tentunya yang pertama, sistem kerja ini tuh harus fleksibel. Jadi memungkinkan setiap anggota tim untuk memahami berbagai tugas dari bar sampai kitchen, seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, yaitu strategi seperti efisiensi operasional. Jadi di sini dengan pendekatan generalisasi tenaga kerja ini, setiap staf ya bisa saling backup, mengurangi risiko operasional saat ada yang berhalangan. Tetapi spesialisasi memang tetap diakui memiliki nilai tambah. Oleh karena itu, keputusan dalam pembagian kerja itu harus dipertimbangkan sesuai dengan situasi dan kondisinya, bukan sekedar hanya memilih satu pendekatan saja. Jadi misalnya sistemnya sudah kuat, kepergian satu orang ini tidak akan mengganggu performa internal secara signifikan. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, kita juga harus fokus pada kompetensi dan juga attitude karyawan, bukan usia. Jadi selama seseorang punya kemampuan dan etos kerja yang baik, mereka ini harus diperlakukan secara profesional tanpa memandang adanya senioritas secara berlebihan. Jangan ada rasa sungkan dan sebagainya ketika evaluasi dan segala macam. Tetapi kita juga tetap harus menjaga sopan santun. Dan dalam membangun sebuah tim ini, pendekatan komunikasi itu juga sangat krusial. Alih-alih marah, lebih baik memberikan pemahaman dengan solusi dan kesepakatan bersama agar kinerja karyawan ini terus meningkat. Namun, menangani satu persatu tentu bisa melelahkan ya, sehingga perlu ada metode komunikasi yang lebih efektif agar kritiknya ini tidak menyinggung. Dan ditambah juga kita ini bukan hanya sekedar bekerja sama, tetapi membangun kerjasama. Jadi bagi karyawan yang masih berkembang, potensi mereka ini harus terus diarahkan, bukan langsung disingkirkan. Dan dengan strategi ini, tenaga kerja yang solid itu bisa terbentuk sehingga menciptakan sistem yang lebih stabil dan berkelanjutan serta SDM yang lebih berkualitas.
Lanjut. Nah, baik, setelah tahap strategi, tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini dalam strategi bisnis berguna untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan, di mana mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menyesuaikan bisnis dengan perubahan pasar. Evaluasi juga membantu mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Jadi berikut adalah evaluasi yang dapat Koba Coffee terapkan. Poin pertama yaitu jika pelanggan tidak tertarik dengan menu unik, strategi diferensiasi bisa diperbaiki dengan riset yang lebih mendalam mengenai selera pasar. 2, jika sistem generalisasi tenaga kerja menyebabkan kualitas layanan menurun, maka perlu ditinjau kembali keseimbangan antara spesialisasi dan fleksibilitas tim. Dan yang ketiga adalah jika inovasi produk tidak menghasilkan dampak yang signifikan, maka strategi pemasaran perlu diperkuat agar pelanggan lebih mengenal produk baru. Dan poin keempat, jika terjadi hambatan dalam adaptasi tren, maka perlu adanya evaluasi terhadap desain interior, konsep layanan, dan pendekatan bisnis agar tetap relevan dengan pasar. Dan yang terakhir, jika ada kesulitan dalam manajemen SDM, maka perlu diterapkan metode komunikasi yang lebih efektif serta sistem pelatihan yang lebih terstruktur. Selanjutnya. Nah, setelah melalui tahap pembuatan, evaluasi, langkah terakhir dalam strategi rasional adalah pemilihan strategi dan penerapan strategi. Pada tahap ini, strategi yang telah dipilih diimplementasikan dalam operasional bisnis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dengan eksekusi yang tepat, strategi yang dirancang itu dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, dan memastikan keberlanjutan usaha dalam industri yang kompetitif. Berikut pemilihan strategi dan penerapannya yang dapat dilakukan oleh Koba Coffee. Yang pertama adalah untuk meningkatkan diferensiasi produk, maka penerapan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan survei pasar sebelum merilis menu baru agar lebih sesuai dengan preferensi pelanggan. Nah, yang dapat mereka lakukan survei pasar itu adalah dengan mengumpulkan data melalui kuesioner, analisis tren, dan uji coba produk dengan pelanggan setia. Hasil survei digunakan untuk memastikan menu menarik bagi berbagai segmen pelanggan tanpa kehilangan identitas khas kafe sehingga meningkatkan daya saing di industri. Poin yang kedua adalah untuk memastikan efisiensi operasional tetap optimal, maka penerapan yang dapat mereka lakukan adalah dengan mengimbangkan sistem generalisasi dengan spesialisasi pada peran tertentu yang membutuhkan keahlian lebih mendalam. Nah, dengan kombinasi generalisasi dan spesialisasi ini, operasional tetap fleksibel tanpa mengorbankan standar layanan dan produk. Nah, pelatihan berkala juga dilakukan agar keterampilan tim itu terus berkembang ke depannya. Dan yang ketiga, untuk mempercepat adaptasi tren. Maka penerapan yang mereka dapat lakukan adalah dengan melakukan observasi pasar secara berkala dan sesuaikan konsep restoran dengan gaya hidup pelanggan target. Nah, jika tren bergeser, maka mereka bisa melakukan dengan meningkatkan minat pada minuman tertentu atau kebutuhan ruang kerja yang nyaman. Restoran segera beradaptasi agar tetap relevan dan kompetitif tanpa kehilangan identitasnya. Poin selanjutnya, untuk menjaga inovasi berkelanjutan, maka penerapan yang mereka dapat lakukan adalah dengan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas research and development dan pastikan adanya perencanaan jangka panjang untuk produk-produk baru. Dan poin terakhir adalah untuk penguatan SDM. Penerapan yang mereka dapat lakukan adalah dengan menerapkan sistem pelatihan rutin, dorong komunikasi terbuka, dan pastikan setiap anggota tim mendapatkan kesempatan berkembang berdasarkan potensinya. Nah, melalui peningkatan tanggung jawab atau pelatihan tambahan, maka pendekatan ini menciptakan lingkungan kerja yang positif dan meningkatkan loyalitas karyawan dan memastikan operasional bisnis tetap stabil serta berkelanjutan. Next.
Kesimpulannya, dengan menggunakan pendekatan strategi rasional, solusi yang lebih tepat dan berbasis data dapat diterapkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Langkah-langkah mulai dari analisis situasi, pemilihan strategi, penerapan, hingga evaluasi untuk memastikan bahwa setiap keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang. Fokus pada diferensiasi, adaptasi pasar, efisiensi operasional, inovasi, serta penguatan SDM menjadi kunci utama untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing kafe ini dalam industri yang tetap kompetitif. Baik, sekian penjelasan strategi pada bisnis kobacoffee.id dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.